Ruangan yang pertama adalah ruang audiovisual. Ruangan ini merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk pertunjukan dan kegiatan lain yang sifatnya klasikal, sehingga dilengkapi dengan tempat duduk dan media elektronika, audio, dan visual. Ruangan ini didesain untuk demonstrasi misalnya perkuliahan, seminar, dan pemutaran film sejarah. Walaupun peralatan elektronika yang tersedia masih sangat minim, tetapi mampu membawa suasana lain dalam kegiatan akademis. Koleksi yang ada dalam ruangan ini antara lain adalah maket Versailles Palace dengan skala 1:1250. Istana Raja Prancis ini merupakan istana kedua setelah istana pokok Concorde. Versailles merupakan lambang kehancuran dari pemerintahan Louis ke-16. Istana ini dibangun semenjak Raja Louis ke-14 sampai dengan Raja Louis ke-16. Pada masa Louis ke-16, istana ini dibangun dengan uang rakyat untuk kesenangan raja bersama istrinya Maria Antoinette. Di tengah-tengah istana ini merupakan kamar dari Raja Louis ke-16 yang menghadap ke timur, sehingga di pagi hari raja dapat melihat matahari terbit dan pada sore harinya di sebelah barat raja dapat melihat matahari terbenam. Di sekeliling istana dibangun taman yang sangat indah, dilengkapi dengan berbagai tempat rekreasi dan patung di sepanjang taman. Kemudian koleksi yang ada di ruangan ini adalah maket Keraton Mataram, Pagelaran, dan Sitihinggil dengan skala 1:500. Maket tersebut dibuat seperti keadaan sekarang sehingga kondisi dan bentuknya sesuai dengan bangunan asli di komplek Istana Keraton Mataram di Yogyakarta. Pagelaran biasanya dipakai untuk pertunjukan ruangan terbuka dan Sitihinggil biasanya dipakai dalam acara pisowanan atau pertemuan antara pembantu raja dengan raja untuk kepentingan kerajaan. Koleksi berikutnya yang mengisi ruangan pertama adalah diorama Great Invasion Genghis Khan. Diorama ini merupakan eksplanasi konseptual historis tentang invasi dalam sejarah Asia, yakni serbuan Genghis Khan atas Cina. Dilukiskan ribuan orang liar Mongol dari arah gurun tandus Gobi datang melanda lembah subur sungai Huanghe di sekitar Nankou Pass, dan mereka berhasil menggempur benteng raksasa The Great Wall. Kemudian pada tahun 1212, di bawah pimpinan Genghis Khan, kota Peking dikuasai dan dijadikan pusat pemerintahan dinasti Yuan atas seluruh daratan Cina. Di sini divisualisasikan tema struggle for life, konflik dua bangsa yang hidupnya berbeda sebagai akibat pengaruh kondisi lingkungan geografis. Koleksi berikutnya yang mengisi ruangan ini adalah diorama Great Migration, The Great Trek. Diorama ini merupakan eksplanasi konseptual historis tentang migrasi dalam sejarah Afrika, yakni The Great Trek. Dilukiskan perpindahan besar-besaran orang kulit putih Boer keturunan kolonis Belanda ke arah pedalaman, dari Cape menuju Orange, Transvaal, dan Natal. Dalam perjalanan, mereka tidak hanya harus menghadapi tantangan alam yang ganas, tetapi juga penduduk kulit hitam yang agresif yang juga bergerak justru ke arah berlawanan. Di sekitar Vekop pada Minggu siang, lagar mereka terjebak Supit, orang negro mata bele. Di sini divisualisasikan tema struggle for existence, konflik antar ras yang menjadi dasar politik apartheid di Afrika Selatan. Kemudian diorama yang mengisi ruangan ini adalah diorama French Revolution, Execution of Louis XVI. Diorama ini merupakan rekonstruksi faktual historis suatu event dalam episode Revolusi Prancis
yakni eksekusi hukuman mati Louis ke-16. Pada pagi hari sekitar jam 10, tanggal 21 Januari 1793, Louis Capet, mantan Raja Absolut Perancis, dijatuhi hukuman mati. Kepalanya dipenggal dengan guillotine. Hukuman tersebut dilaksanakan di lapangan Place de la Concorde yang letaknya tepat di jantung kota Paris, di halaman Istana Raja dan Taman Tuileries. Peristiwa tragis ini disaksikan ribuan rakyat dengan penjagaan tentara ekstra ketat. Di sini berakhirlah secara definitif sistem absolutisme sesuai dengan tujuan revolusi Perancis. Diorama berikutnya yang juga mengisi ruangan ini adalah diorama American Revolution Boston Tea Party. Diorama ini merupakan rekonstruksi faktual historis suatu event dalam episode Revolusi Amerika Serikat, yakni Boston Tea Party. Pada hari Sabtu malam 16 Desember 1773, Patriot Boston dengan menyamar sebagai orang Indian Mohawk melakukan demonstrasi di pelabuhan Boston. Koleksi berikutnya yang ada di dalam ruangan ini adalah maket Keraton Majapahit. Maket Majapahit ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan keterangan mengenai kemegahan dan kebesaran Majapahit yang didengung-dengungkan dalam sejarah Indonesia dan kebanggaan bangsa Indonesia. Majapahit merupakan kerajaan yang telah berhasil menyatukan Nusantara, sedangkan kompleks Istana Majapahit sampai dengan saat ini masih diyakini berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pada ruangan ini juga terdapat ruang operator yang berbentuk tubuh candi angkat tahun yang merupakan salah satu pintu gerbang masuk ke dalam Candi Panataran. Candi tersebut menunjukkan angka tahun sehingga dinamakan Candi Angkat Tahun. Fungsi repro Candi Angkat Tahun ini sebagai tempat operator dan sebagai tempat penyimpanan dokumen baik film, video, slide proyektor, ataupun audio yang merupakan hasil rekaman peristiwa sejarah yang telah didokumen. Ringkasan sejarah Indonesia dan dunia telah melengkapi koleksi audio dan video yang direkam dari acara tahunan berupa kaleidoskop.
Ruangan kedua dari Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta adalah ruang display. Ruang display adalah ruangan untuk pameran, sehingga ruangan ini terisi koleksi-koleksi laboratorium sejarah. Koleksi lain yang terdapat di ruangan display adalah maket Keraton Ratu Boko dengan skala 1:1250. Maket Keraton Ratu Boko ini adalah analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Keraton Ratu Boko. Maket ini merupakan visualisasi Keraton Ratu Boko dan lingkungan sekitarnya pada akhir dinasti Sailendra atau sebelum pusat pemerintahan berada di Sriwijaya oleh Bala Putra Dewa. Keraton ini terletak di sebelah selatan Candi Prambanan. Keindahan bangunan ini tidak hanya terletak pada bahan bangunan yang terbuat dari batu putih dan batu kali, tetapi letak bangunan yang berada di atas perbukitan Boko Harjo. Bangunan ini semula berfungsi sebagai tempat vihara dan benteng pertahanan sebelum digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pada ruangan display juga terdapat ruang komputer laboratorium sejarah. Ruangan ini berisi peralatan komputer dan buku-buku referensi laboratorium sejarah dan penyimpanan dokumen penting laboratorium sejarah. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat kerja elektronik bagi staf laboratorium sejarah. Buku-buku referensi yang dimiliki kebanyakan adalah bahan-bahan untuk membuat maket dan program laboratorium sejarah yang lainnya. Ruang display adalah merupakan ruang kerja administrasi penanggung jawab laboratorium sejarah beserta stafnya. Sehingga ruangan ini sengaja dilengkapi dengan meja sidang atau meja meeting khusus. Maket berikutnya adalah maket Keraton Pleret. Maket ini merupakan analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Keraton Pleret, dan maket ini merupakan visualisasi Keraton Pleret beserta lingkungan sekitarnya pada masa Kesultanan Amangkurat Agung pertama. Bangunan ini dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari batu putih dan batu bata merah. Pembangunan Keraton Pleret dimulai pada masa pemerintahan Sultan Agung yang dilanjutkan oleh Sultan Amangkurat pertama. Keindahan bangunan ini karena dilengkapi dengan danau buatan atau segara yasa yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga berguna sebagai tempat perikanan, pengairan, dan latihan perang. Bangunan Keraton Pleret rusak karena adanya serangan Trunojoyo, perang Diponegoro, dan pembuatan pabrik gula Pleret. Pembuatan maket tersebut berkat adanya kerjasama program studi pendidikan sejarah Universitas PGRI Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang saat itu dijabat oleh Bupati KRT Suryo Patmo Hadiningrat. Pada ruangan display juga terdapat koleksi-koleksi artefak. Artefak yang dimiliki diperoleh dari fosil sisa peninggalan zaman purba. Selain itu, ada pula sebagian alat-alat manusia purba. Di samping sisa-sisa zaman purba, ada pula replika sikap-sikap Buddha. Benda-benda ini diperoleh pada saat mengadakan kunjungan ke objek sejarah.
Koleksi lain yang juga terdapat di ruangan display adalah maket Prambanan Komplek. Maket ini menggambarkan bangunan-bangunan yang terdapat di Kompleks Prambanan, yakni Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Bubrah, dan Candi Pelaosan. Candi Prambanan merupakan pusat pemujaan agama Hindu pada masa dinasti Sanjaya. Bangunan yang terbuat dari batu kali ini didirikan oleh Rakai Pikatan pada abad ke-9. Keindahan bangunan ini tidak hanya terletak pada segi ukuran yang kolosal, melainkan terutama dalam hal arsitekturnya yang dilengkapi dengan relief Ramayana dan Candi Perwara. Tinggi dari bangunan ini adalah sekitar kurang lebih 50 meter. Di ruangan display juga terdapat miniatur Tugu Yogyakarta. Miniatur Tugu adalah bangunan yang mempunyai ciri khusus untuk wilayah Yogyakarta. Tugu ini berfungsi untuk memberikan tanda ke arah Gunung Merapi saat raja sedang duduk di singgasana mengadakan pertemuan atau pasewakan agung di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Koleksi-koleksi yang terdapat di ruang display antara lain maket Keraton Kota Gede. Maket ini merupakan analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Keraton Kota Gede, dan maket ini merupakan visualisasi Keraton Kota Gede dan lingkungan sekitarnya pada awal pertumbuhan Mataram di bawah Panembahan Senopati atau sebelum pusat pemerintahan digeser ke selatan oleh Sultan Agung. Ilustratif menunjukkan kesederhanaan dan alami, tapi tatanan konsep tetap berpegang pada prinsip dasar Keraton Jawa. Koleksi yang tidak kalah pentingnya yang juga terdapat di ruang display ini adalah Africana Centrum. Koleksi ini berupa sumber-sumber sejarah Afrika yang dimiliki oleh Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. Diperkirakan sumber-sumber ini terlengkap di wilayah regional Yogyakarta. Buku-buku dari berbagai penulis tingkat dunia banyak terkoleksi, sehingga diharapkan dalam mempelajari sejarah Afrika dapat dengan mudah memahami dan menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Afrika. Selain sumber berupa buku, terdapat pula koleksi lukisan Tutankhamun, papirus, dan foto-foto. Koleksi berikutnya yang terdapat di ruang display adalah wall maket atau maket dinding Keraton Yogyakarta dengan skala 1:1500. Maket ini merupakan visualisasi Keraton Yogyakarta dan lingkungan sekitarnya
pada masa perkembangan Mataram di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Diperkirakan dalam periode tersebut, bangunan-bangunan Wonders of the Past kemegahan Mataram masih eksis berfungsi, seperti Taman Sari dengan segarannya, dan juga ilustratif yang mengungkapkan penegasan konsep prinsip dasar keraton, keteraturan tatanan desain yang cenderung artifisial tidak alami dan mengarah ke sifat barok. Dalam pengembangannya, walaupun belum serumit atau sesophisticated Jogja pada masa sekarang ini. Penonjolan lain adalah tantangan kolonial Belanda dan partition Pakualaman. Wall Market ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada acara Dies Natalis IKIP PGRI Yogyakarta tanggal 11 Desember tahun 1900. Ruang ketiga dari ruang laboratorium sejarah Universitas PGRI Yogyakarta adalah ruang workshop. Ruangan ini merupakan ruang kerja laboratoris, tetapi dimanfaatkan untuk menyimpan koleksi-koleksi maket tentang sejarah Islam atau sejarah Asia Barat. Rencana ke depan, apabila ruangan ini diberikan kepada laboratorium sejarah, akan dijadikan ruangan multimedia yang berfungsi akademis untuk seminar, pertunjukan dalam peserta skala sedang, dan kuliah yang dilengkapi dengan komputerisasi dan media elektronik lainnya, serta perpustakaan laboratorium sejarah secara menyatu. Untuk saat ini, koleksi yang ada di ruang workshop adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Masjidil Aqsa, Yerusalem. Maket ini berusaha menelusuri secara historis arsitektural pertumbuhan dan perkembangan Yerusalem dengan Masjidil Aqsa atau lebih definitif The Rock sebagai titik sentrumnya. Dalam kedudukannya sebagai tanah suci, Holy Land, dan Baitul Maqdis bagi terutama ketiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi, sejak awal hingga dewasa ini. Hasil analisis historis tersebut kemudian wujud terakhirnya dipresentasikan secara visual dalam bentuk model 3 dimensi, sehingga jelas terlihat jejak-jejak berbagai event historis yang pernah mewarnai perjalanan sejarahnya. Koleksi kedua adalah Masjidil Nabawi. Masjidil Nabawi adalah analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Masjidil Nabawi Madinah Al-Munawwaroh. Ekspresi nilai-nilai dasar religi Islam atas bentuk kultur arsitektur kaitannya dengan lingkungan geografis topografis divisualisasikan dalam bentuk model 3 dimensi, maket beserta kelengkapannya.
Koleksi ketiga yang terdapat di ruangan workshop ini adalah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ini merupakan analisis historis pertumbuhan dan perkembangan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ekspresi nilai-nilai dasar religi Islam atas bentuk kultur arsitektur kaitannya dengan lingkungan geografis topografis. Divisualisasikan dalam bentuk model 3 dimensi berupa maket beserta kelengkapannya. Pada ruangan ketiga ini juga terdapat rute ibadah haji dan foto-foto dokumen sebagai bahan pembuatan maket.
Ruang terakhir dari Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta adalah sebuah laboratorium terbuka dengan nama Historia Plaza. Historia Plaza ini dibagi menjadi 6 bagian yang masing-masing mempunyai koleksi yang mewakili dari berbagai peristiwa yang terjadi baik secara dunia ataupun secara regional Indonesia. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. Bagian pertama adalah Taman Manusia Purba yang berada di sebelah barat. Bagian ini mewakili budaya prasejarah dan berisikan menhir, dolmen, plato prasejarah, kerang historia, dan juga taman. Bagian kedua adalah Taman Kolam yang berada di Kolam Unity. Bagian ini mewakili sejarah barat. Bagian kedua berisikan patung Medusa, Demosthenes, Telo, Aztec, Herodotus, Khafra, Unity, kura-kura, dan prasasti huruf hieroglif serta kolam hias. Bagian ketiga dari Historia Plaza adalah stage bendera yang berada di tengah-tengah. Bagian ini berisikan patung dua rapala, kalamakara, kerang, dan juga bunga lotus. Bagian keempat dari Historia Plaza adalah bagian sejarah Indonesia yang berada di sebelah timur. Bagian ini berisikan miniatur Candi Pelausan Kidul, patung Aditya Warman, Wisnu, Siwa, dan Brahma, serta prasasti Mula Warman, Gajah Mada, Tugu, dan Canggal Gunung Wukir.
Bagian kelima dari Historia Plaza berada di area teras gedung unit 1. Bagian ini berisikan patung Assyria, Sphinx, Toltec, Humankind, The Thinker, Desiderata, Relax, Alert, dan Padmasana. Bagian terakhir dari Historia Plaza adalah areal dinding laboratorium sejarah. Bagian ini berisi repro-relief Candi Prambanan, repro-relief Candi Borobudur, repro-relief Ninive, dan repro-relief Abydos.
Berjalan dalam hari, mulai tinggalkan kicauan burung-burung seriti yang temaniku mengisi waktu pagi pun siang ku telepon teman-teman tuh jalan-jalan, nikmati serangkaian peristiwa suasana malam, berputar-putar melihat kota, sorotan lampu di mana-mana, tinggallah kelelawar sang bintang dan bulan di angkasa bersama lampu kota hiasi. Oh, indah terasa, sepasang kekasih di sudut jalan bermesra, malam ini milik mereka berdua. Dari malam hari, sore-sore temani oleh bidadari, cahaya lampu kota tak pernah berhenti, cari teman keluh kesah di dalam hati. Ya dagadu, bapianya mas, bapia, bapak, ibu, bapia padu, yang murah yang jalanan malam bertebaran di pinggir jalan. Saat ku melintasi, mereka tawarkan berbagai menu, selalu ada dari bakso, mie, gorengan, nasi goreng, juga ada lagi. Semakin malam, semakin terang cahaya, lampu kota temaniku dirasa-rasa, redakan segala masalah di dalam kota. Udara dingin selimutiku walau sejenak, jarum jam menunjukkan 12 malam, tepat lewat